Perkenalkan, nama saya Diki Putra Nugraha, NIM 200401013, asal kelas 3X3A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep produksi dalam ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi yang menunjang kegiatan konsumsi adalah produksi. Tanpa produksi maka konsumsi tidak bisa dilakukan. Jadi, kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa dilakukan oleh produksi. Kegiatan produksi dan konsumsi adalah suatu mata rantai yang saling berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan konsumsi pada dasarnya harus diterapkan prinsip kegiatan produksi. Konsumen dan produsen memiliki tujuan, yaitu mencapai kemaslahatan. Cara teknis produksi adalah mentransformasikan berbagai input menjadi output. Produksi dalam Islam adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan kemaslahatan bagi manusia. Atribut fisik dan nilai dalam produk. Kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam harus menjadi fokus dan target dari kegiatan produksi. Jadi dalam kegiatan produksi yang merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan bagi konsumen. Tujuan produsen bukan hanya untuk mendapatkan profit atau laba. Dalam konsep ekonomi Islam, pertimbangan produsen juga bukan semata pada hak yang bersifat sumber daya yang memiliki hubungan yang teknis dengan output, namun juga mempertimbangkan kandungan berkah non-teknis yang ada pada sumber daya maupun output. Misalnya, ketika untuk menghasilkan baju diperlukan kain seperti benang, tenaga kerja, mesin jahit, dan lain-lain. Produsen tidak hanya memikirkan berapa persen kain, benang agar labanya seimbang, namun juga mempertimbangkan jenis kain, benang apa yang dibeli, dengan harga berapa harga tenaga kerja yang diperlukan, berapa baju yang akan dibuat agar kemaslahatan itu tercapai secara maksimal. Atribut fisik dan nilai dalam produksi ini jadi sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen itu menjadi berharga dan bernilai bukan hanya karena adanya atribut fisik dari produk barang dan jasa semata, tetapi juga karena adanya nilai yang dipandang berharga bagi konsumen terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Atribut fisik yang melekat pada barang, misalnya bahan baku pembuatannya berkualitas, membuat awet barang tersebut, bentuk atau desain barang, dan lain-lain itu merupakan atribut fisik pada suatu barang. Di sisi lain, yang terkandung dalam suatu barang itu akan memberikan kepuasan secara fisik kepada konsumen dalam memanfaatkan barang tersebut. Nilai ini bisa menjadi bersumber dari citra atau merek barang tersebut, atau secara historis barang itu mempunyai historis sendiri dan atau reputasi produsennya dan lain-lain. Dalam pandangan ekonomi Islam, produk juga merupakan kombinasi atribut fisik dan nilai dalam konsep ekonomi Islam. Tentang atribut fisik ini, dari suatu barang mungkin tidak jauh berbeda dengan pandangan pada umumnya. Suatu barang atau produk itu harus memiliki atribut fix sekaligus berkah agar membawa kemaslahatan terhadap barang tersebut. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan kemaslahatan secara maksimal bagi konsumen. Secara spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang kemudian bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia dan pada tingkat moderat. Yang kedua, menentukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa yang akan datang atau di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.
Dalam aktivitas produksi, produsen mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunanya tetap, tidak tergantung pada jumlah produksi, tidak ada yang kegiatan produksi. Faktor produksi harus terjaga atau tersedia. Misalnya, mesin-mesin pabrik itu merupakan faktor produksi tetap. Jumlah penggunaan faktor variabel tergantung pada produksinya, maka besar tingkat produksi itu makin banyak faktor produksi variabel yang digunakan, begitupun sebaliknya. Misalnya buruh harian lepas di pabrik rokok itu, contohnya jika perusahaan ingin meningkatkan produksi maka buruh hariannya ditambah. Sebaliknya jika ingin mengurangi faktor produksi maka buruh harian dapat dikurangi.